didukung oleh Alhamdulillah kembali lagi di Syiar Madrasah Ramadan. Sekarang saatnya kita melanjutkan bersama-sama penjelasan berikutnya tentang sejarah dan perkembangan madrasah di Indonesia. Yuk langsung aja kita lihat. Para pemirsa Metro TV dan para siswa-siswi yang sekarang belajar di rumah yang saya hormati dan saya sayangi, selamat berjumpa lagi pada segmen yang kedua ini. Kita akan membahas tentang kondisi madrasah pada masa sekarang ini. Madrasah sekarang ini sudah banyak menjadi pilihan umat. Kenapa ini menjadi pilihan umat? Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama adalah munculnya santrinisasi yang berkembang di kota-kota besar. Banyak kelas menengah dan kelas atas yang mulai sadar tentang pentingnya pendidikan agama bagi anak-anaknya. Mereka butuh pencerahan, butuh penguatan terhadap spiritual, sehingga anaknya akan bisa menghadapi berbagai gejolak yang berkembang pada masyarakat sekarang ini. Alasan yang kedua adalah sekarang ini sudah mulai banyak madrasah-madrasah di berbagai kota yang menunjukkan kualitas yang tinggi, punya kompetisi yang tinggi, mampu bersaing, bersanding, dan bertanding dengan sekolah-sekolah umum yang setingkat. Kita ambil contoh misalnya, madrasah di Jalan Bandung, Kota Malang. Sekarang ini sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa. Mereka seringkali memenangi berbagai olimpiade atau kejuaraan-kejuaraan yang bersifat nasional dan internasional. Bahkan madrasah ini mampu mengalahkan sekolah-sekolah umum yang setingkat. Ada juga madrasah yang sekarang tersebar di berbagai penjuru Indonesia, yakni Man IC, Man Insan Cendekia. Sekarang ini juga sudah menunjukkan kualitas yang bagus, performan yang bagus. Mereka mampu bersaing, bersanding, dan bertanding dengan sekolah-sekolah umum yang setingkat. Ini menunjukkan bahwa madrasah sekarang ini telah dikelola dengan baik sehingga menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Lulusan berkualitas itu ditunjukkan dengan pertama adalah akhlakul karimah. Orang sekarang akan senang kalau anaknya punya akhlak yang bagus. Sebab berdasarkan survei kepada beberapa orang tua, seperti apa sih harapan orang tua terhadap pendidikan anak? Ternyata ditemukan 5 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah orang tua ingin menghendaki agar anaknya selalu rajin sholat. Tidak butuh yang lebih-lebih, cukup kalau anaknya rajin sholat, maka orang tua akan merasa senang dan bangga. Yang kedua adalah pintar mengaji Al-Quran, bisa menulis dan membaca Al-Quran dengan baik. Orang tua akan bangga kalau anaknya bisa membaca dan menulis Al-Quran dengan baik. Yang ketiga adalah punya kemampuan seni dan olahraga. Yang keempat, punya kemampuan di bidang sains dan teknologi. Sedang yang kelima adalah kemampuan bahasa asing. 5 hal inilah yang menjadi harapan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di berbagai lembaga pendidikan, khususnya adalah madrasah. Dan madrasah telah mampu untuk menjawab semua persoalan yang diinginkan oleh orang tua. Kalau madrasah mau menjawab ini, yakin bahwa orang tua mesti akan senang menyekolahkan anaknya pada madrasah. Untuk itu, madrasah harus menjaga diri agar bisa mempertahankan kualitas atau harapan dari masyarakat yang sudah begitu kuat kepada madrasah. Sekarang ini banyak orang yang berbondong-bondong masukkan anaknya ke madrasah, bahkan mampu bersaing. Persaingannya sangat ketat. Beberapa madrasah unggulan persaingannya adalah 1:20. Ini menunjukkan bahwa orang sekarang ini akan begitu bangga menyekolahkan anaknya pada madrasah. Untuk itu, madrasah harus dikelola dengan cara yang baik. Saya punya teori tulang ikan namanya. Paling tidak ada 6 komponen yang mesti harus kita pertimbangkan di dalam mengelola madrasah. Tenaga harus profesional. Kita harus mampu menciptakan tenaga pendidik yang profesional, akan mampu menghantarkan anak-anak menjadi anak yang cerdas dan terampil. Perspektif. Yang pertama adalah menjanjikan. Yang kedua mencerdaskan. Yang ketiga adalah mampu menginternalisasikan nilai-nilai ilahiyah dan nilai-nilai insaniah. Lulusan harus berkualitas, akhlakul karimah, cerdas, terampil, dan mampu mengembangkan Islam wasatiyah atau Islam moderat, Islam yang tidak liberal, dan Islam yang tidak fundamental. Madrasah harus mampu menghimpun potensi masyarakat. Dengan itu diharapkan bahwa madrasah akan banyak masukan-masukan dari masyarakat. Yang berikutnya, madrasah harus dikelola dengan model total quality education. Yang pertama adalah harus mampu menciptakan kondisi agar madrasah
mampu menjamin kepuasan kepada konsumen. Sedang yang terakhir adalah madrasah harus mampu menjadi center of learning society, pusat belajar masyarakat. Madrasah harus menyatu dengan masyarakat, memenuhi semua kebutuhan real yang dimiliki atau yang diharapkan oleh masyarakat. Insya Allah, kalau madrasah mau melaksanakan ini, akan tetap menjadi lembaga pilihan umat. Itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi pada momen yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia materi tentang sejarah dan perkembangan madrasah di Indonesia. Pasti setelah menyimak penjelasan tadi, kita semakin terbuka ya pengetahuannya soal madrasah. Sudah dicatat belum nih poin-poinnya? Kalau sudah pasti mudah nih menjawab pertanyaan kuis yang akan diberikan sekarang. Pertanyaannya adalah, 1. Pada tahun berapakah Madrasah Adabiyah di Padang didirikan? A. 1905, B. 1908, C. 1910. Kita ke pertanyaan kedua ya. Apa nama madrasah yang pertama kali didirikan di Aceh tahun 1930 oleh Tengku Daud Bere? A. Madrasah Saada Adabiyah, B. Madrasah Sarul Huda, dan C. Madrasah Al-Muslim. Kirimkan jawabannya melalui Instagram @metrotv di postingan banner tema hari ini. Dan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Jawabannya nanti akan dibacakan pada episode berikutnya. Dan tentunya jawabannya ditunggu nih sampai dengan hari ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. 2 orang dengan jawaban benar akan mendapatkan hadiah masing-masing Rp500.000. Bagi adik-adik yang sudah berpartisipasi di episode sebelumnya, ini dia jawabannya yang benar. Dan pemenangnya adalah selamat ya untuk adik-adik yang sudah menjawab dengan benar. Dan untuk pertanyaan kuis hari ini, adik-adik bisa dapatkan jawabannya besok ya. Adik-adik, tentu madrasah sekarang menjadi lembaga pendidikan pilihan umat Islam. Bukan tanpa alasan ya, karena dengan belajar di madrasah kita tak hanya mendapatkan pengetahuan ilmiah, tapi juga pendidikan soal agama Islam. Sehingga adanya keseimbangan di antara keduanya. Semoga di masa depan akan semakin banyak madrasah di Indonesia yang mencetak lulusan berprestasi dan juga berakhlakul karimah. Sekian pertemuan kita hari ini, saksikan terus program Syiar Madrasah Ramadan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 16.05 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Metro TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.